Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, ngobrol bersama Profesor Del Fitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kelainan dari mental, yaitu posesif. Cukup sering kita dengar posesif ini di tengah-tengah masyarakat. Tentu rasa memiliki ini sangat berpengaruh sekali pada orang-orang yang posesif. Nah, kita harus tahu juga kualitas atau derajat posesif yang memang sudah tidak normal lagi. Kita akan membicarakan secara mendalam bersama pakarnya, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Sudah hadir bersama kita pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Assalamualaikum, Dr. Mici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Nah, ini sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai yang cukup populer juga ini di masyarakat. Ya, posesif ya, ini kelainan mental posesif yang populer di remaja-remaja kan, ini bucin ya, budak cinta katanya ya. Iya, jadi ini mohon apa nih keterangannya apa sebetulnya posesif ini, Dr. Mici? Posesif itu sebenarnya rasa kepemilikan. Jadi Hmm. kepemilikan itu berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Misalnya kita sama-sama punya hewan peliharaan, sama-sama punya kucing. Hmm. Ada yang sangat merasa memiliki kucingnya, ada yang acuh nggak acuh kucingnya mau pulang atau enggak. Ada Iya. yang nggak masalah kalau kucingnya mati, ada yang kalau kucingnya kurang aja susunya 1 hari juga sangat takut. Jadi ada yang care-nya berbeda-beda. Itu Hmm. terhadap kucing. Terhadap pulpen pun beda ya Prof ya. Kalau Hmm. pulpennya kita nggak bicara pulpen mahal, tapi ada yang begitu takut pulpennya hilang, ada yang nggak pedulian. Nah ini masalah posesif atau kepemilikan. Itu terhadap hewan atau benda mati. Nah terhadap orang, terutama terhadap pasangan nih, pacar atau pasangan, nah tentu ini lebih kompleks lagi Prof. Jadi adanya orang yang sebegitu nampaknya ya begitu ketakutan kehilangan pasangan. Mungkin kehilangan pasangan semua takut, tapi kan nggak perlu dirantai terus, diikuti terus, ya, diselidiki terus. Nah itu ya banyak yang katakanlah waktu masih pacaran, kamu kemana? Ini siapa? Setiap setengah jam sekali telepon, video call, ya Prof ya. Itu kan kita lihat juga ya mana yang terlalu berlebihan, mana yang enggak. Mungkin beberapa kali sehari, 3 kali sehari oke, atau tidak boleh lah ya. Tapi kalau udah sering-sering kan agak payah. Dan itu mungkin itu kalau masih pacaran. Kalau sudah berumah tangga pun seperti itu. Jadi intinya Jadi biasanya bisa orang-orang juga, bisa posesif. juga untuk orang berumah tangga ya, orang tua ya. Nah, Prof, jadi posesifnya itu kan tetap, nih istri di sini aja, nggak boleh dilihat orang, nggak boleh kemana-mana. Ya kan, Prof kan banyak ya. Kalau saya lihat istri orang boleh, istri saya nggak boleh lihat orang, itu banyak. Itu. Dan untuk itu sendiri mungkin orang tersebut akan sebegitu takutnya punyanya itu, jadi dijaga sekali ya, Prof ya. Dan ya tadi nggak boleh melakukan apa-apa. Biasanya ini kenapa terjadi posesif itu karena mereka tidak punya atau kurang punya kepercayaan. Oh, Pertama mungkin nggak percaya dengan pasangannya, dan kemudian yang kedua nggak percaya diri. iya, Kalau iya, dia nggak iya. lihat nih pasangan pasti ngilang. Seharusnya kan nggak begitu, karena harusnya hubungan yang baik itu didasari atas kepercayaan. Iya, Jadi nggak iya. harus setiap hari wajib lapor, ya setiap hari ya wajib lapor, tapi komunikasi harus bagus. Tapi tentu nggak harus sidak-sidak, harusnya begitu. Karena sering sekali semakin disidak, semakin dicek, Ah. malah semakin ingin lari orang. Kira-kira apa sih penyebabnya ini, Dr. Michi, yang dominan gitu ya? Jadi ada perasaan insecure, rasa tidak percaya, rasa tidak Oh, tidak nyaman, tidak aman, takut iya, kehilangan orang. iya. Takut kehilangan orang. Jadi misalnya kalau pasangan, saya takut sekali pasangan saya digait orang. Kalau Hmm. karena di lain-lain banyak dia lihat orang, masih banyak lagi yang cantik-cantik, yang ya segala macam cara. Sebenarnya kalau tetap ada, itu tetap ada. Godaan itu tetap ada. Tapi kalau bisa dipercaya dan kepercayaan itu bisa dipelihara, tentunya nggak harus seperti itu, posesif. Iya, Kemudian satu lagi, posesif yang berlebihan itu menunjukkan self confidence atau kepercayaan diri yang rendah. iya, Jadi dia nggak percaya diri kan, pasangan cukup iya, dengan iya. dia, jadi dia mungkin harus membatasi, kamu tuh sama saya saja, takut sekali. Sebenarnya nggak harus takut-takut sekali, saya tuh juga bisa diambil orang gitu, sama-sama kan, iya.
Mungkin itu, Prof. Iya, jadi tapi bukankah ini tanda-tanda terlalu cinta? Macam mana itu? Ya, terlalu cinta, semua orang harusnya cinta ya, tapi memang bagaimana manifestasi atau ekspresinya keluar tadi supaya tidaklah memberi kesan memalukan pasangannya sendiri. Jadi kadang-kadang kita tahu ya Prof, sekarang ada di grup, di WA grup, nanti tiba-tiba nyelonong sang istri atau sang suami yang tidak di grup itu ikut-ikut campur. Jangan ajak-ajak pasangan saya. Nah, itu kan agak memalukan. Seharusnya kalau dia bagus ya tidak begitu, tidak memalukan pasangan, mungkin bisa ngomong berdua saja. Iya, lalu kan ini kan pada pasangan ini ya, suami istri kan usia bertambah terus ini. Apakah nih posesif ini bisa hilang sendiri atau memang kalau sudah parah itu bisa sampai tua begitu? Macam ini Termizi? Jadi posesif ini sendiri juga pertama kita lihat dulu posesifnya dalam batas normal atau tidak. Jadi dalam kondisi-kondisi gangguan mental sendiri ada yang kita sebut seperti paranoid, kondisi paranoid ya, ataupun kadang-kadang skizofrenia paranoid itu Prof, itu juga orangnya akan sangat cemburunya, ada waham-waham tidak percaya, curiga bahwa pasangannya berselingkuh. Pada penderita demensia, orang dengan demensia di saat usia sudah 80 ke atas pun bisa mencurigai istrinya yang umur 84 untuk selingkuh juga. Jadi itu kan pada kondisi yang tidak normal tetap bisa ada posesif yang berlebihan dan itu sudah menjadi suatu delusi pada orang itu. Jadi posesif ini tadi ada yang masih dalam batas normal, walaupun tidak ada gangguan jiwa, tapi berat. Ada yang memang bagian dari gangguan jiwa yang mengakibatkan dia sangat posesif. Jadi tidak jaminan juga umur tua tidak posesif ya. Ya, Bro. Jadi Lalu biasanya memang semakin tua, semakin ya ada kekurangan, dia semakin takut gitu ya, takutnya. Atau demensia tadi karena ada perubahan-perubahan di otak, dia sehingga bukan hanya psikologis dia, memang terjadilah hal-hal yang mengakibatkan pikirannya, proses pikirnya terganggu. iya, iya. Lalu penanggulangannya bagaimana ini sebetulnya? Apakah bisa dinasihatin aja atau ada obat-obat tertentu yang bisa dipakai? Jadi biasanya bukan obat, Prof, tapi mungkin ada terapi-terapi seperti psikoterapi, terapi perilaku kognitif. Yang pertama sekali bahwa yang harus diajarkan adalah kepercayaan pada orang tersebut. Dia harus percaya pada pasangannya dan pasangannya harus percaya pada dirinya. Dan itu mungkin harus awalnya mungkin harus ada pengawasan yang melekat. Jadi mungkin berapa jam sekali boleh telepon atau kasih kabar atau secara acak, secara random sehingga mungkin nggak ada apa-apa. Kemudian dengan adanya kepercayaan mungkin bisa lebih membebaskan sedikit, melonggarkan. Lalu waktu terapi konsul gitu ke dokter jiwa, apa perlu dua-duanya ikut gitu ya? Perlu Prof, tapi memang biasanya kita kalau konsulnya itu satu-satu dulu, satu laki-laki masuk, perempuannya, baru nanti digabung. Nah, waktu digabung tuh sering berantem, Prof. Saling menyalahkan. Ya, jadi kalau berdua ngomong, kita jadi kayak pendengar yang nggak ngerti. Nah, dan nanti mungkin sama-sama buat PR, kita buat PR. Coba apa yang kamu inginkan dari pasanganmu, gitu ya. Dari pasanganmu, takut hilang, takut kecelakaan, takut diluka, sama-sama, dan bagaimana menyelaraskannya. Jadi memang bisa ya, bisa kita atasin lah ya. Kalau sudah mengganggu sekali ya. Jadi orang tua pun juga bisa posesif ya. Mungkin tapi kasusnya yang lebih banyak tentu yang muda kali ya. Ya, yang remaja, Prof. Karena yang remaja biasanya memang mereka awal-awal terus menganggap pacarnya bisa digain orang, seperti itu. Baik, Dr. Michi, sudah banyak sekali keterangannya mengenai posesif ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fitri, sehat selalu.